bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ibadahnya seperti ibadahnya iblis, membesarkan kesombongannya agar dibilang oleh orang lain dia adalah lebih baik. Ada istilah ibadah qasirah dan ibadah muta'addi. Ibadah qasirah pahalanya hanya untuk kita saja, umrah untuk kita, sholat untuk kita. Tapi ada ibadah yang muta'addiyah, terus bertambah dan berkembang. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, menjauhkan kita dari fitnah kebencian, fitnah dengki, fitnah dendam, dan fitnah prasangka buruk, dan diganti dengan cinta dan kasih sayang di antara kita. Alhamdulillah kita bisa bergabung, bertemu kembali di acara ini. Semoga ini menjadi sebab kita kelak bisa berkumpul dan bertemu di sorga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadi orang yang sadar bahwasanya kemampuan kita sangat terbatas. Di sisi lain kita harus punya cita-cita ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Dengan segala keterbatasan kita, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang besar? Besar maknanya apa? Di hadapan Allah, pahala. Maka dari itu ayo kita menjadi orang cerdas. Kalau kita mengandalkan kekayaan kita, berapa banyak sih kekayaan yang kita miliki? Ada batas hitungan, angka harta kita ada batasnya. Tenaga kita ada batasnya, kita sampai kepada titik namanya capek. Umur pun ada batasnya. Akan tapi ternyata di sana ada orang-orang cerdas. Dia berbuat sedikit tapi buahnya banyak. Sudah mati tetap mengalir itu pahala. Inilah orang-orang cerdas. Maka dalam beramal kita harus cerdas. Anda cerdas semuanya. Ada sebagian orang yang lumayan ada cerdas tapi tidak cerdas aman. Dia berbuat baik, sholat malamnya banyak, oke. Umroh rajin bolak-balik umroh, alhamdulillah dia lebih cerdas daripada sebagian orang yang jarang sholat malam. Bahkan umroh pun jarang, bahkan mungkin pergi ke negeri-negeri yang banyak maksiat di dalamnya. Maka orang ini kalau dibanding yang itu memang lebih cerdas. Menggunakan harta yang Allah berikan adalah untuk umrah, tenaga kekayaan, tenaga sehatannya untuk melakukan sholat adalah hal yang baik. Tetapi ada orang yang lebih hebat dari ini semuanya. Itu kan amal pribadi, dia tahu amal pribadi harus tanda ketulusan dengan Allah adalah amal pribadi. Sholat di tengah malam, tahajudan, ya, zikir, sholawat, waktu sendiri, baca Quran sendiri, ya istimewa. Dan sebuah kebaikan dan kemuliaan. Tapi ada yang lebih cerdas dari itu. Amal pribadi ia dilakukan tapi dia ingin mendapatkan pahala yang besar. Masuk wilayah baru lagi, wilayah perjuangan, wilayah berdakwah. Dan kita menemukan, Masya Allah, kalau kita tanya tentang ibadahnya, sulit cari tandingannya. Kalau bicara tentang seberapa banyak dia baca Al-Quran, sulit cari tandingannya. Tapi di sisi lain dia sangat cerdas, dia menggunakan hartanya untuk perjuangan, untuk kebaikan. Contoh, kalau Anda punya kemampuan melakukan sholat malam, berapa rakaat yang bisa Anda lakukan? Semalam 20 rakaat adalah kalau bulan Ramadan saat Anda tarawih saja. Akan tetapi lihat, kalau Anda ikut berjuang di luar Ramadan ya 15, 20, Masya Allah luar biasa. Salat tahajud paling 7 rakaat, 9 rakaat. Sama witirnya. Dan itu pun Masya Allah dengan susah payah. Dan kita paksain pun ya nggak bisa lebih dari itu. Baca Al-Quran berapa juz setiap hari? 1, 2, 3, Masya Allah. Dan itu harus ibadah pribadi. Tapi orang cerdas ini lihat, masuk wilayah perjuangan. Ada istilah ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah pahalanya hanya untuk kita saja. Umrah untuk kita, sholat untuk kita. Tapi ada ibadah yang muta'addiyah, terus bertambah dan berkembang. Berbuat untuk orang lain. Anda yang selama ini telah bergabung untuk membangun pondok pesantren. Setiap hari berapa banyak anak yang sholat malam? Semua santri. Ribuan santri tahajudan, membaca Al-Quran.
ribuan rakaat pahalanya akan sampai kepada Anda. Anda cerdas. Al-Quran yang mereka baca sampai kepada Anda. Anda cerdas. Anda cerdas. Masuk wilayah dakwah. Wilayah kemuliaan. Nah, tapi kalau Anda hanya memikirkan ibadah untuk diri Anda sendiri, sangat terbatas. Mari kita menjadi orang cerdas. Bukan sampai di situ. Kalau Anda punya sholat kemudian meninggal dunia, berakhirlah sholat. Inqata amaluhu. Berakhirlah amalnya. Berhentilah amalnya. Punya puasa berhenti. Bahkan sakit pun sudah berhenti. Tapi ini adalah bergabung dalam perjuangan ini, biarpun kita sudah meninggal, maka ketahuilah bersama berjalannya program tersebut dan terus berkembang, pahalanya akan mengalir kepada kita. Connect semuanya. Jika pondok yang dulu kita bangun adalah 1, berkembang jadi 2, semua 2 pahalanya baik kita. 3, 4. Maka kami himbau kepada semuanya di Ramadan mulia ini, bergabunglah Anda dengan program kemuliaan. Namanya berdakwah. Dengan apapun yang Anda miliki. Yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaga. Kita satu kesatuan, satu tim. Kita akan bareng semuanya, nggak ada perbedaan nanti semuanya. Bergabung dalam program kemuliaan. Dan ini bersama berjalannya program ini, kita akan terus mendapatkan pahala-pahala. Dengan syarat tulus dan ikhlas. Silakan Anda bergabung. Jangan sampai kita hanya mementingkan ibadah pribadi, itu bisa saja egois. Bahkan masuk wilayah namanya ujub, bisa merasa lebih baik dari yang lainnya. Oh, keluargaku sudah umrah keluarga 4 kali dalam tahun ini. Tapi membangun musola sedikit saja nggak bisa dia. Membangun madrasah 1 lokal saja nggak bisa. Padahal dia bisa umrah bolak-balik. Tertipu. Ibadahnya seperti ibadahnya iblis, membesarkan kesombongannya. Agar dibilang oleh orang lain dia adalah lebih baik. Ujub. Akan tapi kalau Anda sudah bergabung dalam program kemuliaan, Anda akan tersembunyi di balik program ini. Tulus, ikhlas. Ternyata punya andil membangun pondok pesantren. Andil membesarkan para santri. Andil mencetak para ulama. Andanya mah tidak terkenal di bumi, tapi di hadapan Allah Anda terkenal. Maka mari menjadi orang cerdas dalam berdakwah. Dalam dakwah ini ada ini sebuah tim yang semuanya saling membantu. Tidak ada yang ini lebih penting dari yang lainnya. Bukan berarti ustadznya lebih hebat daripada yang bangun pondok. Oh tidak, sama. Ustadznya tidak bisa bangun pondok, tidak punya ilmu arsitek. Ustadz kalau ingin menyampaikan ceramah, paling kuat suaranya hanya akan didengar oleh 300 orang. Atau 130 orang. Kemudian minta bantuan tim sound agar lebih besar suaranya 3.000. Berarti perannya seorang teknisi sound ini besar sekali dalam dakwah. Dia dapat pahala. Kemudian kita masukkan media televisi seperti Anda saksikan saat ini. Lihat. Berapa ribu orang yang akan mendengarnya. Dan terus akan mengalir pahala ini. Dan ini ada kesinambungan semuanya. Connect semuanya. Jadi pahalanya masjid, pahalanya pondok akan masuk pada pahalanya tim pertelevisian. Pahalanya televisi masuk tim madrasah apa pondok dan seterusnya. Ini satu kesatuan. Maka ayo menjadi orang cerdas kita dalam berjuang. Jangan biasakan berjuang hanya sendiri-sendiri. Yang takut yang dibesarkan adalah kesombongan kita. Umrah sendiri, sholat sendiri. Tapi di saat ada program kemuliaan, tidak tergerak. Maka hari ini, mari menjadi orang cerdas. Orang cerdas. Beramal yang besar pahalanya dan terus mengalir pahalanya sampai kita mati pun terus mengalir. Dengan cara masuk wilayah dakwah. Berdakwahlah Anda dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda, dengan harta Anda. Anda yang kaya di saat berdakwah dengan kami, bukan Anda membantu kami, tapi Anda berdakwah dengan kekayaan Anda, dengan diri Anda sendiri. Fakir punya tenaga, Anda dakwah dengan tenaga Anda. Sama nanti, nggak ada perbedaan si fakir dan si kaya. Yang punya ide dengan idenya. Termasuk dengan panjatan doa adalah bagian daripada dakwah dengan doa. Semoga Allah mempertemukan kita dalam perjuangan. Berjaya kita di dunia, berjaya di akhirat, besar pahala. Dan beri Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dan keikhlasan. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.
bikin bangga. Bangga bersarung mangga.